Hai, Kami dari kelompok 3. akan mempresentasikan materi tentang perangkat lunak. Adapun anggota kelompok kami, Saya Sebastianus Rianto Gunawan. Saya Niputu Nova Sofianti. Saya Nimade Lasmi Kusuma Dewi. saya Kadek Dewi Melinayani, saya Kadek Dewi Citasari, Saya Imade Gede Babes Pesa Wimayana. dan Andrea Slodukano. So, let's see our video. Saya Nimade Lasmi Kusuma Dewi akan menjelaskan tentang apa itu software. Software atau perangkat lunak adalah suatu perangkat dengan serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Secara umum, fungsi utama dari software yaitu bekerja bersama-sama dengan hardware. Yang kedua itu adalah menyediakan segala sumber daya yang digunakan pada sistem komputer, dan yang terakhir adalah sebagai perantara antara pengguna atau user dengan perangkat keras atau hardware dalam melakukan aktivitas dengan perintah pada software pada sistem komputer. Selanjutnya ada jenis software. Menurut James A. O'Brien pada tahun 2010 berpendapat ada dua jenis software. Yang pertama ada perangkat lunak aplikasi atau application software, dan yang kedua ada perangkat lunak sistem atau sistem software. Application software adalah program yang biasa digunakan oleh pengguna untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Perangkat lunak aplikasi atau application software terdiri dari program aplikasi untuk tujuan umum atau General Purpose Application Program dan program untuk aplikasi khusus atau Application Special Program. Contoh penggunaan perangkat aplikasi misalnya untuk membuat dokumen, memanipulasi foto, atau membuat laporan keuangan. Sedangkan untuk sistem software adalah program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer. Untuk perangkat lunak sistem atau sistem software terdiri dari program untuk manajemen sistem atau sistem manajemen program dan program untuk pengembangan sistem atau sistem development program. Contoh perangkat lunak untuk sistem yaitu sistem operasi seperti Windows dan Linux. Struktur software komputer menurut James A. O'Brien. Software komputer terdiri dari dua jenis yaitu software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi memiliki fungsi melakukan tugas mengolah informasi untuk end user, sedangkan software sistem memiliki fungsi mengelola dan mendukung operasi sistem komputer dan jaringan. Untuk software aplikasi terdiri dari dua, yaitu ada program aplikasi untuk tujuan umum dan program aplikasi untuk tujuan khusus. Contoh dari program aplikasi untuk tujuan umum adalah software suite, web browser, electronic mail, pengolah kata, lembar kerja, database manager, presentasi grafis, personal information manager, groupware. Sedangkan contoh untuk program aplikasi untuk tujuan khusus adalah bisnis akuntansi, pengolah transaksi, perencanaan sumber daya perusahaan, perdagangan elektronik, ilmu pengetahuan dan teknik, pendidikan, dan entertainment. Untuk software sistem dapat terdiri dari dua jenis pula, yaitu ada program untuk manajemen sistem dan program untuk pengembangan sistem. Contoh dari program untuk manajemen sistem adalah sistem operasi, program pengelola jaringan, DBMS atau database management system, sistem utilitas, monitoring unjuk kerja sistem, monitoring keamanan. Sedangkan contoh dari program untuk pengembangan sistem antara lain bahasa program translator atau compiler, pemrograman editor dan tools, paket case atau computer aided software engineering. Setelah itu ada komponen-komponen software. Yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada program tambahan atau utility, yang ketiga ada bahasa komputer yang terdiri dari low level language dan high level language, dan yang terakhir ada program aplikasi. Perkenalkan, saya Niputu Nova Sofianti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengatur proses yang mengurus tentang segala aktivitas komputer seperti mendukung sistem aplikasi dan mengendalikan semua perangkat lunak komputer agar berjalan selaras dengan fungsinya. Adapun beberapa fungsi dari sistem operasi, yang pertama yaitu manajemen proses yang mencakup penyimpanan, penjadwalan, dan pemantauan pada proses komputer. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya yang berisikan tentang pemakaian sumber daya terhadap sistem komputer yang dilakukan oleh
perangkat lunak sistem ataupun perangkat lunak aplikasi yang dijalankan oleh komputer. Nah, yang ketiga yaitu manajemen data yang berisikan tentang pengelolaan data masukan atau data keluaran yang dikelola oleh penyimpanan sekunder maupun memori utama. Penanganan proses dalam sistem operasi terdiri dari 5, yaitu 1. Multiprogramming, 2. Time sharing, 3. Penyimpanan virtual, 4. Multitasking, dan 5. Multi-purchasing. Yang pertama yaitu multiprogramming. Suatu metode yang memungkinkan dua program atau lebih dijalankan secara serentak dalam sebuah komputer dan berbagai sumber daya dalam waktu yang berlainan. Yang kedua ada time sharing. Suatu metode yang dipakai sistem operasi yang memungkinkan sejumlah pemakai dapat berinteraksi dengan proses yang dibuatnya, karena setiap proses akan ditangani oleh CPU secara bergantian dalam jumlah waktu yang sama. Yang ketiga yaitu penyimpanan virtual. Suatu metode yang menangani sejumlah program dengan membagi program-program tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan berukuran sama dengan hanya sebuah bagian dari setiap proses yang ditaruh dalam memori utama satu per satu waktu. Yang keempat yaitu multitasking. Suatu kemampuan yang memungkinkan seorang pemakai dapat menjalankan sejumlah program dalam waktu yang sama. Multi-purchasing. Suatu kemampuan sistem operasi yang menjalankan dua atau lebih instruksi secara serentak dengan menggunakan sejumlah CPU dalam sebuah komputer. Selanjutnya, sistem operasi akan memberikan efisiensi pengguna sistem berupa 1. Resource allocator, yaitu pengelolaan sumber daya ke beberapa pengguna. Yang kedua, proteksi, yaitu menjamin akses ke sistem sumber daya atau pengguna mengontrol aksesnya ke sistem. Yang ketiga yaitu accounting, yaitu merekam aktivitas pengguna atau jatah penggunaan sumber daya. Perkenalkan, nama saya Imade Gede Bagus Pasak Dipayana. Saya akan menjelaskan contoh sistem operasi. 1. DOS atau Disk Operating System. DOS merupakan sistem operasi yang berorientasi untuk perintah teks yang dioperasikan oleh command part. 2. Windows. Windows merupakan jenis sistem operasi menggunakan modus tampilan grafik atau graphical user interface yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft, sehingga visualisasinya akan lebih penggunanya dan lebih mudah digunakan. 3. Novel Network. Novel Network adalah sebuah network operasional sistem yang menyediakan akses file berbagai data jaringan yang terdistribusi seperti email transparan dan data akses base. 4. Unix. Unix adalah keluarga sistem operasi yang menyediakan berbagai platform komputer dari PC hingga mainframe. Contoh sistem operasi yang termasuk Unix, AIX, Digital Unix, dan Solaris. 5. OS2. OS2 merupakan sistem operasi untuk IDM PC antarmuka dengan grafis. Mendukung multitasking dan networking, dibuat oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation. Linux merupakan sistem operasi sama dengan Unix yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Sangat populer di kalangan PC dan telah menjadi pesaing sistem Windows semenjak akhir tahun 1990-an. Sistem operasi ini tergolong dalam open source. Program tambahan atau program bantu utility. Program bantu utility merupakan perangkat lunak dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras
disket yang rusak mengatur isi ulang hard disk. Jenis program bantu utility antara lain 1. Program pencadangan, 2. Program pemulihan data, 3. Program antivirus, 4. Program koperasi data, 5. Program defragmentasi, 6. Program config disk. Perkenalkan, saya Kadek Dewi Puspitasari. Di sini saya akan membahas mengenai bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Bahasa komputer atau bahasa pemrograman digolongkan menjadi dua, yaitu low level language atau bahasa tingkat rendah dan high level language atau bahasa tingkat tinggi. Low level language merupakan bahasa tingkat rendah karena sulit dipahami dan hanya dimengerti oleh pembuatnya. Yang termasuk dalam bahasa ini adalah bahasa generasi pertama atau bahasa mesin dan bahasa generasi kedua atau bahasa rakitan. Kemudian, high level language atau bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa tingkat tinggi karena menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Bahasa ini merupakan bahasa generasi ketiga hingga kelima. Klasifikasi bahasa pemrograman. Klasifikasi bahasa pemrograman digolongkan menjadi 5, yaitu yang pertama bahasa generasi pertama atau bahasa mesin, yang kedua bahasa generasi kedua atau bahasa rakitan, yang ketiga bahasa generasi ketiga atau bahasa prosedural, yang keempat bahasa generasi keempat atau bahasa non-prosedural, dan yang kelima bahasa generasi kelima atau bahasa kecerdasan buatan. Yang pertama ada bahasa mesin atau kode mesin, merupakan seperangkat instruksi serta data yang dapat dieksekusi secara langsung oleh prosesor komputer. Kode mesin merupakan tingkatan yang paling rendah dari bahasa pemrograman dan biasanya digunakan sebagai tujuan kompilasi oleh kompiler pada bahasa-bahasa pemrograman lain dalam tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah bahasa rakitan atau lebih umum dikenal sebagai assembly language, adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroprosesor, pengendali mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Ketiga adalah bahasa prosedural. Bahasa prosedural adalah dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan. Paradigma ini didasari oleh konsep mesin von Neumann atau store program concept, sekelompok tempat penyimpanan atau memori yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data. Masing-masing memori tersebut dapat diberi nama dan nilai. Selanjutnya, instruksi akan dieksekusi satu persatu secara sekuensial oleh sebuah proses tunggal. Kemudian yang keempat, ada bahasa non-prosedural. Bahasa non-prosedural adalah bahasa pemrograman komputer yang tidak memerlukan penulisan pemrograman logika tradisional. Bahasa non-prosedural ini disebut juga bahasa deklaratif. Kemudian yang terakhir, ada bahasa kecerdasan buatan, adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan identitas ilmiah. Selanjutnya mengenai program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang melakukan aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Perangkat lunak aplikasi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama perangkat lunak hiburan. Perangkat lunak hiburan mencakup program-program permainan, program untuk memainkan musik misalnya Winamp, dan program untuk memainkan film. Kemudian yang kedua, perangkat lunak pendidikan. Perangkat lunak pendidikan ini berguna untuk mempelajari atau mereferensi suatu pengetahuan. Termasuk dalam hal ini adalah program kamus, ensiklopedi, pelajaran ilmu pengetahuan, pelajaran bahasa asing, dan simulasi. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak bisnis. Perangkat lunak bisnis digunakan untuk menangani aplikasi bisnis, misalnya berupa aplikasi komputer untuk menangani persediaan barang atau inventory control, pencatatan dan pembayaran hutang atau account receivable, dan registrasi mahasiswa atau sistem keuangan. Saya Kadek Dewi Mernayani akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak produktivitas kerja. Perangkat ini merupakan aplikasi umum yang sering digunakan oleh orang untuk meningkatkan produktivitas kerja.
Adapun contoh dari perangkat lunak produktivitas kerja. Yang pertama itu word processing atau pengolah kata, yang kedua spreadsheet, yang ketiga desktop publishing, yang keempat presentasi grafik, yang kelima perangkat lunak komunikasi, yang keenam personal information manager, yang ketujuh manajemen data. Baik, contoh yang pertama dari perangkat lunak ini adalah word processing atau pengolahan kata. Perangkat lunak ini fungsi umumnya untuk membuat dokumen. Perangkat lunak ini memudahkan untuk mengatur teks, baik membuat teks ini menjadi lebih tebal atau miring, mengatur font baik dari jenis atau ukurannya, dan dapat menambahkan foto atau gambar ke dalam dokumen. Beberapa contoh perangkat lunak pengolah kata antara lain, yang pertama AMI Pro oleh Lotus Development Corporation, yang kedua Star Office Writer dari Sun Microsystem, yang ketiga Microsoft Word dari Microsoft Corporation, yang keempat WordPerfect dari Novell Corporation, dan yang terakhir WordStar dari WordStar International Corporation. Untuk selanjutnya yaitu spreadsheet. Spreadsheet merupakan perangkat lunak yang memiliki tampilan yang khusus berupa sekumpulan sel, di mana di setiap sel memiliki alamat yang dinyatakan dengan nama kolom dan baris. Pada sel inilah pengguna dapat menuliskan teks, angka, dan bahkan rumus atau fungsi. Spreadsheet dilengkapi dengan fasilitas untuk penyajian data dalam bentuk grafik. Berbagai macam jenis grafik seperti diagram batang, lingkaran, atau garis dapat dipilih oleh pemakai dengan mudah. Beberapa contoh aplikasi spreadsheet antara lain: 1. Claris Resolve dari Claris Corporation, yang kedua Microsoft Excel dari Microsoft Corporation, yang ketiga Lotus 123 dari Lotus Development Corporation, yang keempat Quadro Pro dari Novell Corporation, dan yang terakhir Star Office Calc dari Sun Microsystem. Desktop Publishing adalah perangkat lunak yang biasanya digunakan oleh percetakan untuk menghasilkan produk cetakan seperti brosur dan kartu undangan. Umumnya, perangkat lunak ini memiliki kemampuan untuk menggabungkan berbagai berkas yang dihasilkan oleh perangkat lunak lain. Misalnya seperti dokumen dari pengolah kata dan gambar buatan hasil perangkat penggambar maupun gambar hasil scanner. Beberapa contoh aplikasi desktop publishing antara lain: yang pertama CorelDRAW dari Corel Corporation, yang kedua FrameMaker dari Frame Technology, yang ketiga InDesign dari Adobe, yang keempat Publishit dari TimeWorks International, yang kelima Microsoft Publisher dari Microsoft Corporation, yang keenam QuarkXPress dari Quark, dan yang terakhir Ventura dari Corel Corporation. Untuk terlebih dahulunya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Andreas Lurkano, NIM terakhir 098, mahasiswa MPE 5. Berikut ini saya akan menjelaskan keempat poin yang menjadi bahan presentasi. Poin pertama yaitu presentasi grafik. Untuk membuat bahan presentasi dan juga sekaligus melaksanakan presentasi. Berikut contoh presentasi grafik. Yang pertama yaitu Accent atau makromedia yang berfungsi menghubungkan suatu objek dengan slide atau alamat web yang kita inginkan. Yang kedua, Star Office Impress atau Sun Microsystem, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah angka biasa atau dikenal dengan kalkulator. Yang ketiga, Freelance Graphics atau Lotus Development Corporation, yang berfungsi mengkolaborasi fungsi email, kalender, dan daftar halaman. Yang keempat, yaitu Microsoft PowerPoint atau Microsoft Corporation, yang berfungsi mengolah, mengedit slide atau file presentasi. Yang kelima yaitu WordPerfect Presentation atau Novell Corporation, yang berfungsi mengedit dokumen. Perangkat lunak komunikasi. Perangkat lunak komunikasi yang berfungsi melakukan komunikasi antara orang melalui surat elektronik atau email. Berkembangnya teknologi berkomunikasi pun tidak hanya menggunakan email saja, namun ada juga perangkat messenger yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi.
Yang pertama, contoh perangkat lunak komunikasi. Perfect Office atau Novel Conversation. Yang kedua, Netscape Messenger atau Netscape Communication. Yang ketiga, Microsoft Outlook Express atau Microsoft Corporation. Yang keempat, Kmail atau Office Team. Yang kelima itu Skype atau Skype Technology. Personal Information Manager, yaitu program yang sangat bermanfaat bagi individu yang ingin mengelola informasi pribadi. Beberapa contoh aplikasi PIM antara lain. Yang pertama itu Comments atau Jensen Access, adalah fitur yang berfungsi memberikan informasi yang dapat Anda tambahkan pada sel. Yang kedua, Computer Organizer atau Info Software. Yang pertama, menginput data, melakukan atau memproses data, menyimpan informasi. Yang ketiga, Lotus Organizer atau Lotus Development Corporation, sebagai perangkat lunak kolaborasi dan klien dan server. Yang keempat, Microsoft Outlook atau Microsoft Corporation, yang berfungsi mengirim dan membaca surat email, kalender, jadwal kerja, catatan, dan jurnal. Manajemen data atau Database Management System atau DBMS. Manajemen data adalah program yang berguna untuk mencatat, memanipulasi, mengambil data dengan mudah dan cepat. Contoh DBMS yang biasa dipakai oleh perseorangan: Microsoft Access, Microsoft Access atau Microsoft Corporation, yaitu untuk membuat dan mengolah data yang kapasitasnya besar. Yang kedua, Paradox atau Novel Corporation, yang berfungsi untuk manajemen berbasis data. Yang ketiga yaitu Visual Database atau Journal International, adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer. Yang keempat yaitu Visual Express atau Computer Association, merupakan freeware untuk mengembangkan web untuk mengevaluasi perkembangan dan kemampuan individu. Yang kelima, Visual Fox Pro atau Microsoft Corporation, yaitu berfungsi merancang program aplikasi yang berpenampilan program yang berbasis Microsoft Windows. Perkenalkan, saya Sebastianus Gunawan. Saya menjelaskan perangkat lunak pembaca buku elektronik. Yang pertama, STDU Viewer. STDU Viewer adalah penampil berkas yang diperkirakan bekerja dengan dokumen teknis. Program ini menawarkan lingkungan unik untuk bekerja dengan format berkas seperti PDF, TIFF, atau DJVU. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan banyak alat dan opsi untuk menyusunnya dan melihat konten dengan benar. Program ini bersifat freeware yang bisa diunduh di www.studility.com. Format yang didukung oleh TIFF, PDF, DJVU, XPS, JBI G2, dan WWF. Yang kedua, Acrobat Reader. Acrobat Reader adalah salah satu perangkat lunak dari keluarga Adobe Acrobat yang dikembangkan oleh Adobe Systems. Acrobat Reader, sekarang bernama Adobe Reader, adalah aplikasi pembaca data PDF yang dapat membuka dan dikoperasikan dengan semua data PDF. Program yang bersifat freeware ini bisa diunduh di http://getadobe.com. Reader program ini ditunjukkan untuk membuka dokumen PDF. Yang ketiga, PDF Lite. Program yang ditunjukkan untuk membaca dokumen PDF ini bersifat open source. Selain PDF, program ini bisa membaca format CBR, CBZ, XPS, dan EPUB. Yang keempat, FB Reader.
Program ini bisa diunduh secara gratis di http://breeder.org. Program ini sekarang mendukung format PDF, EPUB, FB2, DJVU, RTF, dan Mobile Pocket. Device driver adalah program yang berfungsi untuk membantu komputer mengendalikan peranti-peranti peripheral. Peranti peripheral adalah perangkat keras atau hardware yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk meningkatkan kegunaannya. Peranti peripheral ini contohnya pencetak dan mikrofon. Perangkat lunak berdasarkan hak pemakaian. Yang pertama perangkat lunak komersial, yang kedua perangkat lunak domain publik, yang ketiga shareware, yang keempat free software, yang kelima rentalware, yang keenam freeware, yang ketujuh open source. Pertama perangkat lunak komersial, contohnya Microsoft Office. Kemudian kedua perangkat lunak domain publik, contohnya STP MP3 player. Kemudian yang ketiga shareware, contohnya WinZip. Yang keempat free software. 1. Operating system atau sistem operasi, itu contohnya Linux atau juga FreeBSD. Yang kedua language, bahasa pemrograman, contohnya Perl, Python, dan TCL. Windowing system atau sistem Windows, contohnya DX Windows System dan X389. Kemudian yang keempat web browser, contohnya Mozilla Firefox, Opera, dan Netscape Navigator. Yang kelima desktop, contohnya KDE dan GNU Step X3. Application, yang keenam application atau aplikasi, itu ABI Word dan GNU Image Manipulation Program. Yang ketujuh Office Suite atau aplikasi perkantoran, contohnya OpenOffice dan Coffice. Yang 8 server, contohnya Zamba, Page, PHP, Zope, Mescall. Yang berikutnya rentalware, contohnya Micromedia, Dreamweaver, Norton Utilities, Indobilling. Berikutnya yang keenam freeware, contohnya Winamp, CorelDRAW, Avira Antivirus, Mozilla Thunderbird. Yang terakhir open source, contohnya Linux, Perl, Kigo, dan PHP.